Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai layanan konsultasi info kita, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh PHK. Baik, sebelum kita memulai kita berdoa dulu. Sebelum kita mulai layanan konseling kelompok kita, baiknya juga kita harus kenal dulu biar kita saling mengenal satu sama lain. Gitu ya. Dari ibu dulu, nama ibu Hailatinisa. Terus ibu biasa dipanggilnya Bu Nisa. Kalau sama cita-cita, boleh cita-cita ibu kalau udah sekarang mau jadi guru. Dilanjutin oleh Pak Yaki. Perkenalkan nama saya Ilham Syahni. Saya dipanggil Renki. Saya siapa yang menjadi dokter. Dokter. Lanjut selanjutnya. Nama saya Dr. Syarif. Saya biasa berpendapat. Itu saya menjadi ilmuwan. Ilmuwan. Ya, betul sekali. Saya Nanda Yoswan, cita-cita saya mau jadi dosen. Dosen. Perkenalkan, nama saya Sri Nurullah, biasa dipanggil Lila. Cita-cita saya ingin menjadi dokter bedah. Dokter bedah. Sama ya dokter. Perkenalkan, nama saya Sandra Syafri, biasa dipanggil Lila. Cita-cita Menjadi dokter juga banyak yang mau pintar ya. Ini ilmuwan, ini dosen. Kenapa mau jadi dosen? Karena ada seorang yang menginspirasi saya. Siapa tuh? Ayah berarti dosen. Dosen di mana misalnya? USK. Ini kenapa menjadi ilmuwan? Saya cinta ilmuwan awal. Luar berarti anak IPA banget ya. Berhaki. Kenapa menjadi dokter? Saya terinspirasi dari ayah saya. Dari ayah juga. Juga saya saya tahu bekerja sebagai dokter itu merupakan salah satu pekerjaan yang paling mulia Iya. karena Kalau jalan, kenapa menjadi dokter bedah? karena Spesifik nih dokter bedah. sebenarnya saya ada dua cita-cita saya. Pertama tuh jadi dokter bedah trauma atau dokter bedah onkologi. Jadi kayak beberapa saudara saya tuh ada yang meninggal karena kanker kan. Jadi dokter bedah onkologi itu dokter spesialis yang khusus menangani bedah kanker. Jadi saya ingin kalau jadi dokter nanti saya bisa bantu orang-orang lain sembuh dari penyakit mereka. Ayo. Memang saya coba Ini dokter dari kecil nggak berubah-ubah ya, berarti mudah-mudahan dari cita-cita kalian. Bagus-bagus semua kan cita-cita kalian. Bisa juga mulia, ilmuwan juga kan dapat membantu semua orang. Jadi di sini kita akan melakukan bimbingan konseling kelompok. Saya tahu nggak konseling? Tahu. Belum pernah coba konseling kelompok? Jadi konseling kelompok itu adalah sebuah layanan BK, layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada orang yang mempunyai masalah dalam dirinya yang kurang bisa memecah masalahnya sendiri. Jadi kita di sini bersama-sama kita membahas permasalahan yang ada pada diri kita sendiri. Itu yang dinamakan dengan konseling kelompok. Di konseling kelompok ini kita mempunyai 3 asas. Yang pertama ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu kalian datang ke sini tanpa ada paksaan, tanpa disuruh oleh siapapun. Kalian datang ke sini memang keinginan diri sendiri. Mau iya gitu? Ya, Ya. Selanjutnya ada asas keterbukaan. Di dalam konseling kelompok ini kalian tidak ada yang boleh yang kalian tutup-tutupin. Semua yang kalian ingin kasih tahu semuanya. Karena jika ada sesuatu yang kalian tutup-tutupin itu bakalan konseling itu nggak berjalan dengan lancar. Karena ada sesuatu yang ditutupin itu. Yang ketiga ada asas kerahasiaan. Semua permasalahan kita di sini kita harus merahasiakan, cukup kita aja yang tahu, tidak boleh keluar. Permasalahan yang ada pada diri kita ini. Sebelum kita memulai ke inti permasalahan kita, sebaiknya kita ikrar janji konseling dulu. Ya, Ibu minta tolong angkat tangannya sebelah. Ikrar janji. Ikrar janji. Saya berjanji dengan ini
menyatakan Saya berjanji dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala yang saya terima, baik dari diri sendiri maupun yang diketahui oleh orang lain. Baik, terima kasih. Saya terangkan. Jadi, apa nih masalah kalian? Dari siapa nih yang mau dimulai dulu masalahnya? Baik Haki, boleh. Jurusan. Cita saya ini satu dokter, tapi kemarin itu pas tes bakat minat lebih condong tuh ke ekonomi, lebih ke stan atau manajemen keuangan itu. Kalau Korea masalahnya apa? Saya bukan lebih dimana saya kan pada masa mau dewasa, jadi juga pada akhirnya perlu melepaskan diri keluarga yang sehat untuk hidup jadi diri baru. Jadi, kan saya waktu masih remaja kan, masa persiapan ini saya belum menyiapkan apa-apa. Jadi saya bingung, saya kesal sendiri sama diri saya sendiri. Kalau saya lebih ke masalah hidup. Jadi kadang saya bisa memberikan juga emosional, tapi saya pendam. Misal ada orang ini bercanda, dia orang bercanda maksudnya, cuma kadang saya ada tahu walaupun sambil menahan luka. Sakit ya? Jadi kadang saya gitu. Iya. Selanjutnya adalah Saya tuh permasalahannya lebih kayak takut tentang masa depan. Saya khawatir aja gitu masa depan saya gimana. Ketika saya kalau Lila, kalau saya kan orang menggunakan emosi kan benar-benar. Saya kalau saya apa masuk kemarin itu langsung marah. Kalau saya tuh kayak saya tuh sekarang udah sebagai yang wajar. dari masalah kita semua nih, masalah yang pertama kita bahas yang mana? Masalah dari siapa? Berurutan, nggak mau diajak. Mau berurutan aja, berarti dari Bayhaki. Kalau Bayhaki tadi tentang bingung, dia mau jadi dokter, tapi minat bakatnya sesuai dengan dia jadi manajer keuangan, jadi ekonomi, jadi akuntan. Ya, menurut kalian gimana nih permasalahan Bayhaki? Menurut saya Bu, itu kan cuma tes minat bakat ya kan, sesuai dengan minat bakat Bayhaki. Cuman Bayhakinya Bu, dia nggak bisa dibilang bahwa dia mau kedokteran dan dia bisa di situ. Lebih baik kedokteran, jangan terlalu ikut dengan wajib tes. Karena kadang tuh ada salah sistem bisa terjadi juga. Iya. Menurut siapa? Lila. Menurut saya juga sama Bu, kayak kan kita tuh kemarin tes bakat minatnya tuh dari website kan. Website itu kan bukan seorang konselor yang benar-benar tahu bakat minat asli dari peserta yang ikutinya. Jadi menurut saya Bayhaki itu lebih milih lihat kemampuannya itu dari nilai rapor atau konsultasi sama orang tua pastinya atau guru konselor yang ada di sekolah. Itu menurut siapa? Kalian. Jadi menurut saya bukan harus baiki dia masalah itu tuh dirinya sendiri dulu, dia harus kenalin dulu yang dia mau itu apa, yang dia bisa itu apa. Kalau dia sudah mengetahui dua hal itu bisa jadi pilihan ke dia ke depannya. Jadi kalau menurut saya, jangankan untuk pemilihan jurusan yang besar ini, bahkan itu jurusan di SMA ini saja, saya itu belum terlalu menentukan. Saya pernah ketemu mungkin beberapa orang kerja di tempat yang nggak sesuai dengan apa yang dia punya. Anak teknik sipil, anaknya itu di teknik sipil, di teknik. Kemudian tiba-tiba udah masuk ke pertambangan, perusahaan tambang dan sebagainya. Jadi ya kalau menurut saya baik itu harus kenal dulu diri dia sendiri dulu, baru kemudian dia bisa putuskan. Hal lain yang bisa mengganggu dari luar itu bisa jadi cuma pikiran asumsi belaka. Yang
Bayaki memang sesuka itu sama dokter dan memang mau menjadi dokter. Bayaki bisa coba searching dokter, memang gimana ini dokter. Jadi kalau misalnya udah paham, kita tuh lebih memahami apa gimana jadi dokter ini itu jadi apa. Jadi kita kalau udah memahami itu, kita tetap kesini. Bayaki pernah konsul ke orang tua tentang yang minat bakat ini, yang dari tes. Enggak, saya sebenarnya budaya emang kalau kita suka, memang dari itu kan saya suka jadi dokter, apa terinspirasi dari orang tua dan saya. Jadi sebenarnya kami jadi juga baru-baru ini kan kepikiran masalah ekonomi. Baru ini kepikiran ekonomi. Tapi dalam pikiran masih belum berubah kan mau jadi dokter? Belum berubah. Cuma baru-baru ini udah mulai kepikiran tentang ekonomi. Kan Bayaki masih ada kesempatan bentar lagi ya naik kelas 1 atau kelas 2 kelas 2, kelas 3. Jadi Bayaki bisa dipikirkan terus itu gimana, tanya dulu sama diri sendiri gimana Bayaki maunya kemana, ke situ ambil. Dia tergantung kita suka. Kalau kita misalnya sesuai minat bakat kita masuk ke ekonomi, sedangkan kita paham aja ekonomi itu kurang. Kita memang nggak suka ekonomi dan kita nggak paham ekonomi. Jadi kalau kita masuk situ, kita bakal mulai dari awal lagi. Kita kayak males jadi gitu kalau misalnya ke situ atau belajar di mata kuliah, mata pelajaran itu. Gitu. Jadi Bayaki coba kenali diri sendiri, belajar dulu. Kalau menurut saran ibu, Bayaki bagusnya ngambil langsung kedokteran, ambil IPA terus, karena dari yang dulu memang maunya kedokteran, baru-baru ini baru kepikiran ekonomi. Tapi Bayaki juga coba cari-cari tahu tentang ekonomi juga. Jadi biar nggak menyesal, jadi bisa diputuskan terus. Bagaimana kalau ada tambahan? Udah. Nah, selanjutnya siapa? Farel. Jadi gimana nih dengan permasalahan Farel? Farel apa tadi? Saya cemas, kan saya Cemas. Ini juga saya kesal salahkan diri sendiri kok. Dan saya ini mau selesai, tapi nggak ada persiapan apa mau buat kehidupan baru gitu misalnya. Tapi yang ada malah masih malas. Jadi saya kesal salahkan diri sendiri. Menurut Bayu, ya. Tapi Jadi kalau untuk kan ini harus kita masa depan, penjelasan gimana? Kalau menurut saya itu yang boleh diberikan dari sekarang, cuman jangan kira itu minta sekarang nggak perlu buat, perlu berubah. Mungkin lah pikiran di sana, buat yang di sana, tapi di sini siap. Jadi buat dulu apa yang udah ada, selesaikan, baru lagi dulu dan langsung ke sana. gimana menurut Bayaki? Kalau menurut saya sendiri, berpikir ke arah ke depan, ke masa depan itu satu hal yang bagus. Tapi ada sisi buruknya juga ketika kita terlalu memikirkan masa depan. Karena hal itu akan menyebabkan kita itu terlalu berpikir terlalu keras. Kita jadi overthinking. Kita berada di hal yang masa depan, sementara kita tidak melakukan apapun di masa sekarang. Kita lebih banyak berpikir daripada melakukan tidak. Jadi menurut saya lebih bagus berpikirnya itu dalam masa yang ditanya itu mungkin tahun depan atau dari masa sekarang hingga tahun depan ataupun 2 tahun ke depannya, yang tidak memikirkan sampai 10 tahun ke depan, karena menurut saya itu terlalu banyak. Kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Menurut yang cewek gimana? Permasalahan Farel. Sebenarnya Farel tuh memikirkan tentang apa? Misalkan kayak belum nabung nih atau kayak belum apa gitu sampai kenapa masa depannya gitu. Langsung dipikirkan. Iya itu kayak tabungan atau skill yang mau pelajari kan dia kan udah masuk ya kita kan yang gue Iya. udah beda lah sama kerjaan sebelumnya gitu. Jadi sedangkan skill saya tuh belum memadai gitu, pekerjaannya baru yang bisa belum siap gitu di dunia kerja ini. Menurut saya kan Bu, soal tabungan emang kayak kita apalagi kita masih remaja tuh susah kan mengisi uang kita.
kita sering menghabiskan uang. Kalau itu sih kita harus membiasakan diri untuk menabung. Itu emang kewajiban menurut saya. Kayak harus, biarpun nanti kita akan kumpul-kumpul sama kawan, kita tuh lebih baik nabung dari gak jauh-jauh hari ketimbang minta uang lagi sama orang tua pas kita mau kumpul-kumpul. Nah terus kalau soal kayak teknologi atau masa depan, itu tuh menurut saya lebih kayak jalani aja dulu. Kayak kita nggak pernah tahu kan pas kita kecil tahun 2025 tuh ternyata udah ada AI, udah ada produk-produk baru kayak gitu. Bahkan kita aja juga baru belajar, tapi buktinya apa? Kita sekarang tuh bisa langsung pakai kan teknologi itu hal tersebut kan. Jadi kayak jalani aja dulu, kayak masa muda itu cuma sekarang. Pasti masa depan kita nggak bisa lagi kembali ke masa muda. Jadi nikmati perjalananmu. Insya Allah nanti Allah juga pasti bakalan nunjukin jalan terbaik bagi kamu. Ya. Lalu berpikir jauh. Ya. Coba berpikir yang sekarang aja dulu. Farel mau jadi Farel kejar. Nah, itu menjadi umum. Jangan berpikir aku ke depannya nanti gini, nanti bakal ini, nanti gimana tuh. Jangan berpikir dulu terlalu jauh. Berpikirlah sekarang. Kayak bilang tadi, jalanin kehidupan sekarang karena masa muda nggak bisa diulang. Pokoknya jangan terlalu berpikir jauh dulu. Ini misalnya nih, Farel bilang nanti taman SMA Farel mau masuk ke ini, terus tiba-tiba Farel jalannya nggak ke situ, ke tempat lain gitu. Pasti Farel situ kecewa juga ya kan, situ kecewa juga. Tapi dari kecewa Farel itu, Farel akan belajar dari yang jalan satu lagi itu, bagaimana untuk menempuh kehidupannya lagi selanjutnya. Itu jangan dari sekarang udah berpikir untuk kedepannya yang masih jauh lagi. Gitu. Berpikir masa depan boleh, tapi jangan terlalu jauh. Jangan terlalu menaruh ekspektasi kita juga terlalu tinggi ke depannya. Pikir aja dulu yang sekarang. Gitu. Jangan terlalu overthinking juga nggak boleh. Gitu. Terlalu overthinking juga susah kita ya. Gitu. Gimana? Dari pendapat kawan-kawannya juga bisa diterima? Bisa. Berarti Farel udah bisa lah berpikir gimana? Udah ya. Penggambarannya udah ya. Gambarannya sedikit. Ya. Sekarang Abi. Jadi kalau saya dari tekanan hidup adalah lingkungan sosial. Jadi lingkungan sosial kan banyak memberi ekspektasi juga, sama kadang ada hal-hal yang dibicarakan cuman tidak enak buat kita. Ya tapi saya orangnya kan susah marah. Jadi saya cuman ya Kita kasih. Ya. Gimana? Menurut kalian gimana? Siapa mau mulai? Farel. Coba kan pertama kita berbicara, pastinya itu kita lihat di situ. Jadi kan Abiyo bicara konteksnya itu ada beberapa orang yang dia kurang suka karena perkataannya mungkin kalau busuk, ya kan? Boleh tahu perkataannya apa? contoh kamu tidak bisa itu tidak bisa itu. Menjudge berarti ya. Judge. Lanjut Farel. Itu masalahnya ada sering gitu. Kita kan yang itu menganggap aja sama dekat sama, itu pasti sering kali ada masalah yang begini. Kayak itu coba pertama itu kalau orang itu sering bicara, coba kasih tahu sedikit isi hati, walaupun nggak tahu banyak, tapi coba kasih tahu sedikit isi hati. Karena memang sebenarnya itu dia berani bilang begitu karena kamu nggak bilang apa-apa. Abi nggak bilang apa-apa, dia nggak suka. Jadi alasan lagi kayak, oh dia bisa diajak bercanda, dia nggak apa-apa dia bercanda gini, lanjut aja gitu. Nah, sebenarnya bisa sakit hati. Itu yang pertama. Dan terkait yang kedua, memang itu kalau dari pandangan saya sendiri nggak layak seorang itu menjudge orang lain itu berdasarkan kemampuannya. Karena kan yang namanya bermata, kalau di tempat mana pun kan tahu susah. Nggak bisa seorang menebak kayu tahu harga bermata. Itu benar.
Kan kalau mengenai jas itu kita tuh harus lebih berbuka, jangan hanya menerima aja. Nah, jika kita mendengarnya itu lama-lama tidak ada juga. Jadi karena kita terus minta terus orang itu semakin di kepalanya, bisa nanti kita melakukan tindakan yang ekstrim. Terima kasih Mbak Haki atas pendapatnya. Bagaimana kami bisa pendapatnya? Kalau menurut yang cewek, dari siapa dulu? Dari Kayla? Kami itu harus buktikan kok ada bisa. Harus membuktikan kalau Nabi bisa. Iya. Menurut Gila. Kalau saya lebih, itu harus lebih jujur gitu. Maksudnya tuh gini, kalau misalkan ada orang yang ngelakuin jelek kepada dia, itu jangan diam aja. Mungkin kadang-kadang diam itu bagus, tapi kan sekarang menyakiti hati kita kan. Jadi kita harus jujur, kita bilang sama dia, janganlah kayak gitu. Masa kita selalu bilang aku kayak gitu. Terus abis itu bisa buktiin ke mereka kayak apa sih kayak ini sok tawelin aku, padahal aku nggak kayak gini gitu. Emang butuh prosesnya selalu ada, tapi pasti kan kita juga bakalan sampai ke tujuannya. Abiu coba untuk tanya ke dia, kenapa sih kamu katain aku gitu? Aku juga punya kemampuan loh, bukan kamu aja. Dia ngejudge Abiu dengan cara, kamu nggak bisa gini, kamu nggak bisa gitu. Dia belum lihat kemampuan Abiu. Mungkin kemampuan Abiu nggak di situ, di tempat lain. Gitu. Nggak semua kita sama kemampuannya, kan beda-beda, dari cita-cita kita aja udah beda. Gitu. Jadi nggak semua kemampuan orang tuh sama. Jadi cobalah Abiu tanya sama orang yang ngejudge Abiu, kenapa dia nggak kayak gitu? Ya, bisa diterima? Ada yang lagi yang mau ditambah? Sudah, dari Lila nih, gimana? Coba dulu nih, kasih pendapat gimana? Ya, tadi permasalahannya tuh tentang khawatir, takut tentang hal yang akan terjadi ke depannya. Nggak menutup kemungkinan apapun itu. Gimana? Katakan memang masih remaja, masalahnya mungkin masih berputar di bagian sedih, cemas akan masa depan. Jadi yang menurut saya sendiri sudah wajar. Dan memang kami belum tahu aja mengenai solusi. Ikut bimbingan ini salah satu cara kami untuk bisa tahulah solusi mana cara kami memberikan informasi. Menurut Mbak Haki? Menurut saya sendiri apa yang menjadi masalah ini adalah seperti permasalahan kadar. Itu ketakutan terhadap masa depan. Kita ini sekarang ini dalam keadaan yang tidak menentu lah. Bisa saja tiba-tiba jadi apapun yang kita tidak pikirkan selama ini bisa jadi jadi COVID baiknya. Makanya kalau saya sendiri baik fokus di pada saat ini, fokus untuk menjalani hal-hal kehidupan kita yang ada pada saat ini. Tidak selalu memikirkan hal-hal yang terlalu jauh. Memikirkan hal yang kita bagus, tapi memikirkan itu juga menjadi beban bagi kita sendiri. Abiu. Menurut saya kurang lebih sama kayak Rani, tapi pasti pikiran itu datang dari ekspektasi orang lain juga pasti. Nah, kita punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Terkadang kita tidak sanggup untuk membuat ekspektasi itu menjadi realita, dan akhirnya kita ngedrop ke situ. Jadi sebaiknya tidak terlalu mendengarkan ekspektasi yang terlalu tinggi, dari aman aja sebenarnya. Ya, gimana Kayla? Saya belajar jangan overthinking juga. Bisa Ya, kita coba berpikir untuk yang sekarang aja dulu. Jangan terlalu berpikir ke masa depan. Berpikir ke masa depan itu boleh, kayak yang dibilang sama Haki tadi. Tapi jangan terlalu memikirkan kejauhan dulu. Targetin dulu apa istilahnya selesai SMA nih, mau masuk kemana, ke situ aja dulu. Jangan ke yang lebih dari SMA dulu, jangan. Lebih dari perkuliahan jangan dulu.
karena kedepannya kita nggak tahu perkembangan zaman ini kan berbeda-beda ya. Jadi kita nggak tahu kedepannya kita bakalan bagaimana, nanti kita di kedepannya mungkin tiba-tiba udah kayak zaman dulu, udah nggak ada lagi teknologi. Bagaimana kita nggak tahu kedepannya gimana, masa depan nggak ada yang tahu. Jadi berpikirlah untuk yang sekarang, sama yang dekat dulu, jangan yang terlalu jauh. Ya, tetap berpikir positif. Ya, terus kalau misalnya kayak gimana? Emosi marah kan dari berbagai orang yang mau marah dia langsung nangis. Terus kalau nangis, sebenarnya itu kalau kalian langsung ngejek dia gitu kayak Gimana? Menurut kalian gimana? Menurut Abi dulu. Menurut saya emosional tuh pasti ada, apalagi nangis. Setiap orang berhak untuk nangis. Iya. Jadi ada apa yang terjadi. Jadi misal kayak gitu, misal ada kawan yang seperti itu, menurut saya nangisnya dan bertemu tadi. Nangis itu kita sendiri atau enggak orang yang percaya, kayak keluarga atau teman dekat, kerabat. Kalau menurut saya sendiri, dengan kehidupan kita yang lebih banyak dan sama, juga kita harus kadang-kadang dari teman, kadang dari orang yang bisa kita ajak ngobrol, dan bisa memilah, karena kawan yang bisa diajak ngobrol sana, yang bisa diajak serius, bisa untuk kita curhat lah, ya. Karena tidak semua orang itu punya dan memikirkan hal yang sama dengan yang kita inginkan. Cuma perasaan itu kita kan perasaan ada, hanya pasti lagi lah. Kita punya rasa sedih, cemas atau itu kita diungkapin. Masalah bagaimana cara mengungkapkan cara kita mengungkapkannya itu ada banyak. Nangis. Wajar. Itu yang namanya nangis itu sebenarnya kita bukan menolak masalah kita. Nangis itu kita terima masalah kita sedih atas itu. Menurut saya, nangis itu bagian dari ini pandangan saya sebagai laki-laki Iya, ya. iya, Sebagai iya. pemuda dan perempuan, nangis itu bagian dari proses. Saat seorang nangis, mungkin yang dia pikirnya itu dia lemah, dia ya masalah ini saya udah nangis. Padahal dia lagi memperkuat dirinya sendiri. Mentalnya makin kuat gitu, kayak gitu dia nangis. Dia situlah dia sekarang belajar, dia mulai menerima. Kedepannya mungkin lebih sulit dari waktu dia tuh pengen nangis tuh masalahnya tuh naik tingkat. Mungkin menurut dia sekarang menurut beberapa orang yang nangis tadi dikatakan juga, yang dia nangis itu mungkin merasa jadi lemah dalam ketawaan. Padahal itulah yang menjadikannya dewasa, gitu, kuat untuk dia sekarang. tadi kan emosi yang disampaikan sama Kayla itu tentang marah kan. Nah, kata Kayla tadi dia kalau marah bukannya marah yang kayak mana tapi dia nangis gitu kan. Menurut saya emang beberapa orang itu dalam menyampaikan rasa marahnya itu emang berbeda-beda. Ada orang yang marahnya sampai kata-katain orang atau marahnya sampai mukul-mukul atau jatuhin barang. Tapi ada juga orang yang kalau marah dia malahan menangis. Berarti itu tandanya hati dia lembut. Dan menurut saya kalau dia marah lalu dia menangis itu lebih baik daripada yang lain. Kayak dia berarti setidaknya bisa mengontrol emosinya. Karena kan marah itu gadab itu kan sangat dilarang dalam Islam. Dan juga ada yang namanya bunda haja an-nafas, yaitu kontrol diri. Jadi kenapa kita disuruh kontrol diri ketika kita marah? Karena biar kita tidak menyakiti perasaan orang lain, biarpun perasaan kita terluka. Jadi nangis itu salah satu bentuk kontrol diri yang menurut saya pertahanan yang bagus gitu kalau kita marah. Jadi kalau ditanya wajar atau enggak, itu wajar aja. Kalau orang bilang, ih lemah kali dia, masa marah nangis, kayak nggak apa-apa, nggak usah pikirin soal orang tuh. Karena ya diri kamu tuh ya kamu, bukan orang lain. Mana Kak Ila? Ya, jadi marah itu wajar, apalagi biasanya nih kalau orang udah lagi marah nih tiba-tiba dia nangis, itu pasti dia pas nangis itu dia kuat, ya kan? Pernah gitu? Dia pasti kuat. Kalau misalnya dia lagi nangis, dia lagi marah, tiba-tiba dia nangis, tiba-tiba air matanya jatuh gitu, tiba-tiba itu. Dia nggak mau nangis nih, tapi dia tiba-tiba nangis aja gitu. Emosi dia di situ
tiba-tiba maunya nangis saja, tapi dia tetap marah. Itu memang wajar. Ibu juga gitu. Tapi itu memang wajar karena itulah cara dia meluapkannya. Kalau misalnya dia tetap marah, dia nggak nangis, itu bisa jadi dia nggak kuat di situ. Karena mental orang tuh beda-beda. Gitu. Ada orang mental dibentak sedikit langsung nangis. Ada orang yang dibentak-bentak terus-terusan, dia nggak nangis, biasa aja. Gitu. Ada yang gitu. Jadi mental orang tuh nggak bisa disamain. Mental orang tuh beda-beda. Walaupun kayak tadi Abiyu bilang, kalau misalnya orang nih katain Abiyu tapi ketawa-tawa aja, padahal dalam hatinya sakit. Itu sebetulnya itu bakal menjadi bumerang untuk diri sendiri. Bakal menjadi bumerang. Lebih baik Abiyu sampaikan kepada dia. Terus gitu juga Kayla kalau misalnya sedang lagi marah terus nangis, apa nangis saja, luapin aja nangis, marah itu melalui nangis. Kalau misalnya orang katain nggak apa-apa, abain aja orang tuh nggak tahu loh emosi Kayla, cara meluapin emosi Kayla tuh gitu. Jadi nggak apa-apa nangis saja. Dia ada orang tipe yang nangis sendiri, ada orang tipe nangisnya sama teman, ada orang tipenya ya udah kayak marah aja, dia tetap marah, dia nggak nangis. Itu dia dengan marah tuh dia bisa jadi kuat, dia kayak gitu. Karena tipe orang marah-marah tuh beda-beda dia, nggak semua sama. Gimana? Bisa semua? Apa? Dari ini semua nih, dari hasil pemahaman kita semuanya, siapa yang bisa melihat kesimpulan? Saya coba, jadi setelah saya dengar semua permasalahan saya di sini, banyak masalah itu terkait takut, cemas, wajar. Karena kan kita saat ini, kami kan masih bisa bilang masih remaja. Saya sendiri kan juga punya masalah seperti saya sampaikan tadi. Masalah kami itu sebenarnya perputaran di situ aja terkait masa depan. Masa depan atau status sosial atau karena kondisi sosial kami sekarang. Kami lagi butuh kan, gimana cara kami menangani semua masalah emosi tadi ini. Karena ya kami belum stabil, belum dewasa dalam keputusan. Dengan kepemimpinan ini saya benar-benar rasa video cara menangani solusinya mudah solusinya. Kami saya betulkan pikiran mereka yang masanya yang beda-beda padahal. Tapi kami sampai ke satu kesimpulan yang bisa sampaikan ini, mereka pertama itu terkait penanganan emosi. Penanganan emosi yang kami butuhkan itu sebenarnya nggak perlu susah. Cerita sama orang, menyalurkan waktu bisa musik, itu cara yang sangat efektif. Kedua itu tadi terkait judge atau sampaian orang yang berikutnya, penilaian orang yang sembarangan. Harus dipikirkan, karena seperti sudah tadi kami bilang, kalau sebuah permata itu bisa dinilai sama seorang penebang kayu, dia harus dinilai oleh seorang yang betul-betul paham menilai permata itu. Jadi, dan yang ketiga itu, sama itu yang paling penting juga, terkait kondisi kami sekarang itu, kami masih memikirkan masa depan kami. Jangan dipikirkan fokus pada masa sekarang dan tetap belajar selalu mengandalkan emosi. Gimana? Udah lega? Udah lega? Udah aman? Udah semua. Jadi sekarang kita kasih lembar evaluasi, ya. Ibu minta tolong sama kalian untuk mengisi lembar evaluasi hasil konseling kelompok kita pada hari ini. Apa yang perlu isi ada santai. Sip. Kita berani duduk sekarang ya. Jangan mikir ke depan jauh kali itu, jangan pikir. Jalannya dari dulu, tamati dulu sekolah, terus sekarang lanjut kuliah. Nanti di kuliah itu kalau bakal mikir, karena masa depan tuh bakalan semua pikir. Ibu aja yang udah jadi calon guru ya, masih mikir ini ke depannya gimana ya, masih mikir itu.
bakalan berpikir soal itu. Tapi untuk yang sekarang kalian jalanin aja dari hidup kalian. Jangan terlalu berpikir jauh ke depan. Ya, bisa? Tidak kurang, kita akhiri sekarang. Kalau kalian masih merasa masih belum puas sama jawaban dari ibu atau masih belum terlalu dalam kalian bertanya tentang ini semua, kalian boleh melakukan konseling individual juga sama ibu. Kalian boleh jumpain ibu, kalian boleh jumpain guru BK. Guru BK itu bakal siap nampung kalian 24 jam. Jadi semua permasalahan kalian itu bisa diselesaikan. Nanti guru BK akan memberikan kalian solusi-solusi yang bakalan kalian ambil. Pilihan tetap di tangan kalian. Tapi guru BK hanya bisa memberi solusi, bukan nyuruh kalian harus ke sini, kalian harus ke situ. Tapi guru BK cuma membantu memberikan solusi kepada kalian semua. Setiap masalah pasti ada jalan keluar. Pasti ada solusinya. Ya? Ya, ada yang bertanya lagi? Ada yang bertanya lagi? Sebelum ibu tutup? Nggak ada. Lebih dan kurang. Kalau nggak ada, berarti lebih dan kurang ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.